Baik, di sini panjangnya A sampai D setelah kita hitung panjangnya adalah 90 cm. Kalau jarak sini sampai sini 90 cm, otomatis berat bebannya di sini jaraknya yang ke kanan 45, yang ke kiri juga 45. Kalau ke kiri 45, di sini sudah 20 cm, maka di sini sisanya adalah 25 cm. Nah, berarti RW-nya adalah 25. 25 cm itu 0,25 dikali W itu beban. Bebannya masanya 2 kali gravitasinya 10 ya. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Satuan. Terus ditambah R3-nya dari poros B sampai sini 55 cm atau 0,55 kali F-nya 4 kali sin 30 nilainya setengah. Oke, kita lanjut. Min 0,2 kali 5 adalah min 1. Ini min 0,25 kali 20 itu min 5 ya. Tambah 0,55, 4 kali setengah itu kan 2 ya. 2 kali 0,55 berarti 1,1. Jadi terakhirnya min 1 min 5 ditambah 1,1 itu hasilnya adalah min 4,9 Newton meter. Ini adalah jawaban dari momen gaya terhadap titik B. Nilai min berarti arahnya adalah searah jarum jam, gitu ya. Berarti besarnya adalah 4,9 nanometer searah jarum jam atau min 4,9 Newton meter ya. Lanjut, sekarang kita menginjak ke kesetimbangan benda tegar ya. Yang dinamakan benda tegar itu benda yang tidak bergerak translasi maupun tidak bergerak rotasi. Karena benda tersebut tidak bergerak translasi, maka aturannya sigma F sama dengan 0 ya, dimana sigma F itu kita jabarkan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 karena arah koordinat kartesiusnya untuk X nya 0, Z nya juga 0. Selain tidak ada gaya yang bekerja pada benda tegar, maka syarat yang kedua yaitu resultan momen gayanya juga sama dengan 0 atau sigma tau-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah syarat benda tegar. Yang pertama adalah resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Yang kedua, resultan momen gayanya juga sama dengan 0. Artinya benda tersebut tidak translasi, tidak bergerak translasi ya, tidak bergerak translasi maupun tidak berrotasi. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Perhatikan gambar di atas. Pemain akrobat berdiri di atas tali dengan membawa tongkat yang panjang. Pemain ini memegang tongkat tepat di bawah tengah-tengah. Akibatnya gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Artinya gaya yang berada di kanan, katakanlah ini W1 ya, kanan pemain sama yang gaya yang berada di kiri pemain itu nilainya harus sama ya. Jadi W1 harus sama dengan W2 agar setimbang. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar. Kalau misalkan ini berbeda sedikit saja, maka orang tersebut akan tergelincir. Maka dia di sini tangannya selalu bisa menggerakkan tongkatnya agar selalu seimbang ya. Jadi gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar sama besar dengan arah berlawanan sehingga terjadi kesetimbangan rotasi ya. Jadi terjadi kesetimbangan rotasi artinya tidak berputar ininya tongkatnya ya. Ini menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali atau
dia akan seimbang. Oke, kita lanjut. Ini ada soal seperti ini. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120. Nah, kita tuliskan di sini 120 cm. Dan beratnya 22. Ingat, berat suatu batang homogen itu terkonsentrasi di tengah-tengah batang tersebut. Ini beratnya adalah W-nya adalah W beban ya, 22 Newton. Nah, terus pada ujung batang digantung sebuah bola, ini beratnya 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC. Disuruh mencari tegangan talinya ini berapa. Apabila AB, jarak AB itu 90 cm. Nah, ini 90 cm. Nah, kita buat nilai sederhananya dulu ya, menggunakan segitiga siku-siku untuk mencari panjang BC ya, untuk mencari panjang BC karena nanti ada sinnya ya. Ini 120, ini 90, ini theta. Untuk mencari R di sini ya, sin theta itu kan nilainya sama dengan 90 per R atau sisi depan dibagi sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring kita tentu masih ingat Pitagoras ya. 90 kuadrat tambah 120 kuadrat, nanti di sini hasilnya 8100, ini hasilnya 14400 ya. Kalau dihitung hasilnya di sini tulis 00, 4 tambah 1 5, terus 8 tambah 4 5, 8 tambah 4 2 ya, 12, ini tambah 2. Nah, kalau seperti ini otomatis ketemunya 150 cm R-nya. Maka sin tetanya sama dengan 90 per R atau 90 per 150. Ini kita simpan nanti. Oke. Untuk mencari tegangan T ya, langkah pertama kita buat porosnya di titik A. Kita buat poros di titik A. Sigma. Ini kan bendanya tegar ya. Syarat benda tegar, sigma tau salah satunya sama dengan 0. Kan itu ya. Karena porosnya di A, ini kita tulis sigma tau A sama dengan 0. Gayang pekerja 1, ada WB ya, WB. Kali lengannya jarak sini sampai sini kita buat sebagai LB. Kalau sini sampai sini 120, maka sini sampai sini kan separuhnya kan, nanti 60 kan gitu. Ini LB. Terus ini 90, enggak usah. Ditambah lagi ini searah ya, searah berarti minus ya. Ini minus lagi. Bebannya di sini, beban yang ini. Ini W beban atau W balok gitu ya, W balok. W balok dikali dari lengan baloknya, jarak lengan balok terhadap poros A. Oke, terakhir ditambah. Kenapa ditambah? Karena untuk T di sini, T sinnya itu ya, T ini kan theta ya, ini theta. Ini T sin tetanya arahnya ke atas, berarti dia plus kan, itu berlawanan soalnya. Yaitu T kali LBL sama LBL karena jarak lengannya sama ya, kali sin theta sama dengan 0. Oke. Minus WB, W baloknya tadi 22 kali LB, LB-nya separuhnya di sini 60 cm ya, 60 cm. 60 cm itu 0,6 minus WBL, W baloknya 40 kali LBL-nya sini sampai sini 120 cm atau 1,2 tambah T-nya yang dicari
kali L baloknya tadi sini sampai sini ya, sama dengan ini, yaitu 1,2 kali sin theta, ini yang sudah kita hitung tadi, 90 per 150 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Hasil dari min 22 kali 0,6 di sini adalah minus 13,2, di minus lagi di sini minus 4, berapa ya, 12 kali 4, di sini hasilnya 48. Bentar, 48 plus, ini kita hitung hasilnya, di sini hasilnya bentar, T kali 0,72 ya, sama dengan 0. Kita pindah ke sini, min 13,2 minus 48 ya, menjadi minus berapa, 13 tambah 8 11 61 ya, minus 61,2 plus 0,72 T sama dengan 0. Maka T sama dengan 61,2 dibagi 0,72. Oke, di sini kalau dihitung isinya adalah T-nya menjadi 85 Newton. Jadi tegangan tali dari sistem nilainya adalah 85 Newton. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada model seperti ini. 2 kawat baja digunakan untuk menopang batang horizontal. Ini batangnya. Dari kawatnya ini kawat A dengan kawat B dengan berat 80 Newton ya. Ini berarti kawat bajanya batangnya di sini beratnya 80 Newton. 80 Newton. Panjangnya 2 meter. 2 meter berarti sini 1 meter. Di sini juga 1 meter. Jika berat beban 240 Newton, ini bebannya adalah 240 Newton, ditempatkan pada jarak 50 dari kawat A, ini 50 cm. Tentukan besar tegangan kawat B, disuruh mencari tegangan TB-nya di sini berapa atau. Nah, kalau disuruh mencari kawat B, maka untuk torsinya atau porosnya kita gunakan sebagai A. Jadi sigma tau A sama dengan 0 seperti tadi, karena ini benda setimbang. Pertama kali di sini W beban ya, W beban kali L beban ya. Ini porosnya kalau di sini searah minus lagi W batang kali L batang, terakhir plus. Nah, ini terakhir yang menopang ini juga berarti T B dikali L B nya itu harus sama dengan 0. Kita lihat kenapa tidak ada sinus ya, karena semuanya sudutnya 90 ya. Kita lanjut. Minus W bebannya tadi 240 kali jaraknya sini sampai sini 50 cm atau 0,5, minus lagi W batangnya 80 kali jaraknya A sampai titik berat batang adalah 1 meter ya, 1 kali 1 ditambah TB yang dicari kali LB, lengan terhadap titik B dari poros A tentunya ya, sini sampai sini berapa tadi, 2 meter sama dengan 0. Oke.
Minus 240 kali setengah, separuhnya ini berarti minus 120. Minus 80 tambah 2 TB sama dengan 0. Minus 120 kali min 80 berarti minus 200 plus 2 TB sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa langsung lihat TB nilainya adalah 200 dibagi 2. Hasilnya adalah 100 Newton. Oke, itu caranya untuk mengerjakan soal-soal baik dari tadi momen gaya maupun kesetimbangan benda tegar. Terima kasih, kita ketemu lagi untuk kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.